Tadi di jam 21:34 telah terjadi gempa bumi tektonik dengan magnitudo atau kekuatan 4,0. Nah, gempa ini berpusat di koordinat 7,20 lintang selatan dan 107,60 bujur timur. Tepatnya berlokasi 21 km tenggara Kabupaten Bandung. Jadi aktivitas gempa ini adalah akibat sesar di darat dari sesar Garut Selatan yang berada di tenggara Kabupaten Bandung. Nah, gempa ini dirasakan di sekitar wilayah Kabupaten Bandung, yaitu di Kecamatan Pangalengan, kemudian di Ciparai, Majalaya, Bale Endah, dan di sekitar Parongpong atau di sekitar Lembang. Tingkat dirasakan gempa ini adalah di intensitas 3 mmi, artinya getaran dirasakan di dalam rumah seperti ada kendaraan berat yang lewat di dekat kita. Jadi tidak ada dampak yang merusak, hanya getaran yang dirasakan oleh masyarakat seperti ada truk yang lewat di dekat kita. Dan gempa ini akibat aktivitas tektonik, yaitu sumber gempa di darat dari aktivitas sesar Garut Selatan. Satu gempa itu dirasakan di tiap daerah tentu berbeda, atau dampak dari getaran gempa tadi dirasakan di tiap lokasi tentu beragam. Makin dekat dengan sumber gempa ataupun dari jenis lapisan tanahnya menghasilkan dampak getaran gempa yang berbeda. Gempa ini paling terasa itu di Kecamatan Pangalengan dalam intensitas 3 mmi, jadi artinya ada seperti ada truk yang lewat gitu. Kemudian dirasakan 2 mmi, ada benda-benda ringan yang bergoyang itu di sekitar wilayah Ciparai, Majalaya, dan Bale Endah, serta di Parongpong itu hanya sebagian yang merasakan, artinya itu intensitas 1 mmi. Jadi ini kategori gempa sedang, kekuatan sedang, magnitudo 4,0. Kita lihat dampaknya memang tidak ada dampak yang merusak, hanya getaran yang dirasakan oleh beberapa masyarakat. Dan memang di tenggara Kabupaten Bandung ini, di sekitar perbatasan Bandung dan Garut ini ada sesar atau sumber gempa di darat, dinamakan sesar Garut Selatan, yang di sana ada aktivitas gempa kekuatan sedang di beberapa saat yang lalu, dan juga di dalam sejarahnya atau historisnya memang berpotensi terjadi gempa-gempa dengan kekuatan sedang. Umumnya sekitar 5 magnitudo 5, dan sampai saat ini gempa ini tidak menimbulkan dampak yang kerusakan ataupun dampak lainnya. Masyarakat tidak perlu khawatir, yang penting mengetahui bahwa kalau ada gempa segera lindungi tubuh dari potensi reruntuhan bangunan atau mencari tempat terbuka terdekat dengan keluar ke halaman ataupun di tempat yang aman. Dan aktivitas gempa ini memang berpotensi ada di sekitar kita, karena kita ketahui di Jawa Barat ini memiliki 2 sumber gempa. Yang pertama di Laut Selatan, di daerah subduksi atau di pertemuan 2 lempeng tektonik utama di Laut Selatan. Kemudian juga ada beberapa sesar di darat. Kabarnya di Pangandaran jam 20.30 lalu juga ada gempa ya Pak ya? Apakah ini berkaitan dengan gempa di Kabupaten Bandung, Pak Tony? Dari jaraknya, kemudian juga pusat gempanya tentu ini berbeda pusat gempanya. Kalau yang di Pangandaran itu sumber gempanya di laut, jadi dari proses terjadinya ataupun enggak mekanisme gempanya berbeda, dan dari jaraknya kan juga cukup jauh, pasti proses terjadi gempanya berbeda begitu. Untuk gempa dari sesar Garasela sendiri, ini apakah baru hari ini saja atau memang sebelumnya juga pernah terjadi, Pak Tony? Sudah beberapa kali terjadi. Jadi karena dari hasil monitoring kami di BMKG ini, kita mencatat semua kejadian gempa, sehingga apabila gempa tadi membentuk suatu pola, membentuk suatu cluster, kemudian juga dari
tinjauan geologi dari rekan-rekan di tim geologi itu menghasilkan bahwa di lokasi tersebut ada sesar ataupun patahan sumber gempa bumi. Sehingga di Garut Selatan ini memang dari historisnya beberapa waktu sudah pernah terjadi gempa bumi di sana, dan umumnya memang kekuatan sedang, sekitar 5 ataupun kurang dari magnitudo 5 gitu. Jadi kami terus monitoring, mengamati kejadian gempa ini. Kalau dari data rekaman kami di BMKG sampai menit ini di jam 22:39 itu telah terjadi 5 kali gempa susulan. Tapi gempa-gempa susulannya kekuatannya kecil, rata-rata kurang dari magnitudo 3, jadi ada yang magnitudo 2,7 paling besar susulannya, dan paling kecil adalah 1,4 magnitudo gempa susulannya. Dan gempa-gempa susulan ini tidak dirasakan oleh manusia karena kekuatannya yang kecil. Gempa susulan yang terbesar adalah di magnitudo 2,7 di jam 21:55. Jadi memang wajar setiap aktivitas gempa yang terjadi itu akan diikuti gempa-gempa susulan yang kekuatannya lebih kecil. Itu adalah pelepasan sisa energi dari patahan dari batuan tadi. Jadi apabila suatu gempa terjadi itu artinya ada pelepasan energi dari patahan batuan, dan itu tidak langsung habis, tapi masih ada sisa-sisa energi yang dilepaskan, dan itu disebut gempa susulan, dan umumnya kekuatannya lebih kecil dan tidak dirasakan oleh manusia dan tidak ada dampaknya begitu. Iya, jadi gempa bumi ini kan peristiwa alam yang berada di dekat kita, ya. Salah satu cara untuk mengurangi risiko, mengurangi dampaknya adalah dengan langkah-langkah mitigasi atau pengurangan risiko. Nah, kita bisa mulai dari hal-hal yang paling kecil, misalnya kita melihat isi rumah kita. Kalau meletakkan benda-benda yang berat, itu jangan digantung atau diletakkan di bagian atas, agar saat terjadi gempa dia tidak jatuh menimpa tubuh manusia, gitu. Sehingga dari hal-hal kecil tadi kita rencanakan dengan baik, maka gempa ini bisa kita kurangi dampaknya, kita kurangi risikonya. Mungkin juga kita mengetahui kalau ada gempa apa yang harus kita lakukan. Misalnya kalau gempanya tidak terlalu kuat, ya kita cukup berlindung di bawah meja atau di tempat-tempat yang aman. Atau kalau gempanya tidak terlalu kuat getarannya, bisa langsung keluar ke tempat terbuka di halaman misalnya, atau di sekitar rumah kita gitu.